Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, kami mohon untuk bangkit berdiri. Marilah bersama kita memulai ibadah ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 19 bait 1 dan 5, Tuhanku Yesus. Jemaat dikasih Tuhan, mari bersama kita satukan hati dan memasuki ibadah khusus Rabu Abu saat ini. Marilah kita awali ibadah Rabu Abu ini dalam sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya, dan yang setia kepada umat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara semua. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian bagi Tuhan dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 382 bait 1 dan 2. Ya Yesus terkasih. Bersama-sama kita akan mendengarkan sabda Tuhan yang menjadi panggilan untuk hidup di dalam kasih. Sebagaimana tertulis di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 43 sampai 45. Matius pasal 5 ayat 43 sampai 45 demikian. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat
dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Amin. Demikian sabda Tuhan. Ibu, Bapak, dan saudara yang kasih Tuhan, mari bersama merenungkan sabda ini dan kita melihat ke dalam hidup kita. Apakah kita sudah melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan? Mengasihi sesama, bahkan mengasihi orang yang membenci kita. Tentu tidak mudah, dan seringkali kita justru melakukan yang sebaliknya. Membenci orang lain, membenci sesama, bahkan membenci mereka yang telah mengasihi kita. Itulah dosa pelanggaran kita, dan mari kita bersama-sama memohon ampun di hadapan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa, saya hantarkan. Dalam kerapuhan kami datang kepadamu, mengucap syukur akan segala anugerah-Mu, sehingga kami diperkenankan bersujud di hadirat-Mu. Maka dalam segala kerendahan hati kami memohon belas kasih ilahi. Kristus, tuntunlah kami, supaya kami mengubah kehidupan yang lama kepada hidup yang diperbarui. Tuhan, ampunilah kami. Dalam kemurahan Kristus kami berdoa. Amin. Dan bagi setiap orang yang sungguh mengakui dosanya dan bersedia untuk dibaharui Tuhan, terimalah berita anugerah dari Mazmur 51 ayat 8 demikian. Sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Amin. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Dan bersama-sama kita menanggapi berita anugerah ini dengan penuh syukur, penuh sukacita melalui pujian Kidung Jemaat 240A bait 1 dan 3. Datanglah ya sumber rahmat. Bapak, Ibu, dan saudara dikasih Tuhan, sekarang saatnya kita bersama untuk menerima berkat Tuhan, kebenaran firman-Nya. Oleh karena sebelum kita menerima firman Tuhan, kita memohon tuntunannya, dan mari kita berdoa. Bapak yang makasih, kami bersyukur atas kasih dan pemeliharaan-Mu. Seperti pada kesempatan saat ini di dalam ibadah ini Tuhan, Engkau memelihara iman kami, kehidupan rohani kami, melalui firman yang akan Engkau taburkan, Engkau nyatakan. Dan izinkan kami untuk menyambutnya dengan penuh syukur, penuh sukacita, ya Allah. Tetapi kami juga menyadari keterbatasan kami sebagai manusia, terbatasnya akal budi dan pikiran kami. Oleh karena ya Tuhan, kami memohon tuntunan-Mu, kiranya terang Roh Kudus menerangi akal budi pikiran kami, dan biarlah Roh Kudus menuntun kami untuk mengerti apa yang menjadi perintah-Mu dan juga memampukan kami untuk melakukannya. Urapi dan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, supaya yang disampaikan sungguh seturut dengan kehendak-Mu saja. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Kristus Yesus kami memohon. Amin. Pembacaan firman
dari Injil Matius pasal 6 ayat 1 sampai 6 dilanjutkan ayat 16 sampai 21. Matius pasal 6 ayat 1 sampai 6 dilanjutkan ayat 16 sampai 21. Saya bacakan demikian. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, Injil Yesus Kristus, dan berbahagialah setiap orang yang mendengar dan memelihara firman Tuhan di dalam hidupnya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Ibu, Bapak, dan saudara dikasih Tuhan, khotbah pada kesempatan saat ini dengan judul Pertobatan Awal Menuju Kemenangan. Bapak, Ibu, dan saudara, setiap kita sudah terbiasa dengan pola pikir yang karena sudah diajarkan sejak kecil, entah secara sengaja atau tidak sengaja, bahwa dalam setiap aspek kehidupan kita harus menjadi pemenang, menjadi juara. Dan supaya bisa menang, supaya bisa menjadi juara, ya berarti harus bisa mengalahkan lawan, mengalahkan orang lain. Sejak kecil, mulai dari urusan bermain, main kelereng, main bola, main engklek, semua menjadi sebuah ajang untuk berlomba supaya bisa menang, dan kemenangan ini diraih ketika bisa mengalahkan orang lain. Demikian juga dalam hal pendidikan, belajar. Dari kecil, anak-anak sudah dicekoki dengan yang namanya ranking. Harus jadi nomor sekian, ranking sekian. Harus bisa mengalahkan orang lain. Belum lagi kompetisi-kompetisi yang memang secara khusus tujuannya ya mencari kemenangan. Apakah ini salah? Ya sebenarnya ini sesuatu yang lumrah, sesuatu yang biasa. Orang berkompetisi untuk menunjukkan yang terbaik. Tetapi
ada dampak yang kadang tidak disadari oleh setiap kita. Di balik keinginan untuk menang, maka seringkali yang kuat tertanam dalam diri kita adalah bagaimana mengalahkan orang lain. Bagaimana bisa lebih unggul dari orang lain, dan bagaimana bisa merendahkan orang lain supaya dirinya terlihat lebih unggul, lebih hebat dibandingkan yang lain. Ini dampak negatif yang seringkali merusak jiwa manusia, merusak jiwa kita. Yang tanpa disadari juga seringkali menuntun manusia untuk menggunakan banyak cara supaya bisa menang, supaya bisa mengalahkan orang lain, supaya bisa menghancurkan orang lain. Tidak peduli caranya, yang penting menang. Lebih celaka lagi Bapak Ibu Saudara, pola pikir seperti ini pun merasuk dalam kehidupan religius, kehidupan yang katanya rohani, kehidupan keagamaan kita. Setiap orang beriman pasti mengharapkan suatu saat nanti akan menerima kemenangan besar, kemenangan sejati. Kita manusia yang fana ini sangat berharap bisa merasakan kehidupan kekal, dan itu menjadi sebuah kemenangan besar dalam setiap orang percaya, dalam setiap diri kita orang percaya. Apapun agamanya, selalu berharap dan didoktrin bahwa nanti suatu saat masuk surga, merasakan kehidupan kekal bersama Tuhan. Nah, tadi yang saya katakan, pola pikir yang di depan tadi ternyata sudah merasuk dalam kehidupan religius kita, dalam rangka untuk mendapatkan kemenangan besar, merasakan kehidupan kekal, masuk surga. Maka pola pikir menang dan harus mengalahkan yang lain, merendahkan yang lain, memperlihatkan keunggulan diri, itu juga mewarnai kehidupan kita sehari-hari. Lihat dalam bacaan kita, sejak zaman Tuhan Yesus, praktek seperti itu sudah muncul. Orang yang beragama, yang justru katanya saleh, memperlihatkan arogansi dan kesombongannya, menunjukkan keunggulannya dibandingkan yang lain, dan menyatakan bahwa dirinya lah yang paling hebat. Atau dengan kata lain, dialah yang menang, yang nanti akan masuk surga. Yang lain, yang levelnya di bawahnya, nggak akan masuk surga. Mulai dari praktek kepedulian sosial kepada orang lain ketika berbagi, kemudian dalam hal berdoa, dalam hal berpuasa, semua dipakai untuk menunjukkan keunggulan dirinya, untuk menunjukkan bahwa dirinya lah yang pasti akan menang dibandingkan yang lain. Dan kita juga tahu dalam kesaksian Injil, ketika Tuhan Yesus seringkali berseteru dengan ahli Taurat, orang-orang Farisi, para pemuka agama, yang memang mereka arogan. Mereka sewenang-wenang dengan kuasa yang mereka miliki, dan dengan mudah sekali menyalahkan atau menghakimi sesama dianggap lebih rendah. Dalam praktek kehidupan kita sehari-hari pun kita melihat seperti itu. Orang berlomba-lomba masuk surga, orang berlomba-lomba ingin merasakan kemenangan besar. Tetapi cara yang dipakai adalah merendahkan, menghancurkan, mengalahkan sesama manusia. Lalu bagaimana dengan kita, para pengikut Kristus, murid Tuhan Yesus? Bagaimanakah kita memahami konsep tentang kemenangan di dalam Tuhan Yesus Kristus? Haruskah kita, para murid Kristus, supaya bisa menjadi pemenang, itu harus mengalahkan, merendahkan, dan menghancurkan orang lain? Tidak. Mari perhatikan apa yang difirmankan Tuhan Yesus tadi.
bagi setiap kita yang ingin memenangkan atau meraih kemenangan besar bersama Yesus Kristus, merasakan kemenangan besar di dalam Yesus Kristus, hal yang pertama harus dikerjakan adalah mengalahkan diri sendiri, mengalahkan ego, mengalahkan kesombongan, mengalahkan arogansi kita, bahkan arogansi dalam hal spiritual. Kalau orang lain berlomba-lomba memamerkan kebaikan mereka ketika mereka berbagi, justru Tuhan Yesus mengatakan, jangan sampai tangan kirimu itu tahu apa yang tangan kananmu lakukan untuk orang lain. Sampai sedemikian ketatnya Tuhan Yesus mengingatkan bahwa apa yang kamu lakukan untuk orang lain tidak perlu diberitakan, dipamer-pamerkan kepada orang lain. Kesombongan yang seperti ini, keinginan untuk menjadi yang terlihat lebih unggul seperti ini, bagi Yesus, orang-orang seperti ini sudah mendapatkan upahnya di dunia. Mereka akan merasakan sedikit kemenangan di dunia, tetapi tidak akan pernah bisa merasakan kemenangan sejati di dalam Yesus. Sama halnya, orang yang tadi disebutkan memamerkan praktek dan ritual agamanya, doanya, puasanya, menunjukkan bahwa dia terlihat lebih baik, lebih saleh dari yang lain. Maka di mata Tuhan Yesus, orang-orang seperti ini hanya mendapatkan upah di dunia, tetapi tidak akan mendapatkan sesuatu pun dari Tuhan. Maka sekali lagi, hal pertama yang harus dikerjakan adalah bagaimana mengalahkan diri sendiri. Untuk bisa mendapatkan kemenangan di dalam Tuhan Yesus Kristus, harus mau kalah. Kalah di sini dalam arti mengalahkan diri sendiri, mengakui kekurangan diri sendiri, mengakui keterbatasan diri sendiri, menyadari dan mengakui bahwa kita, diri sendiri ini penuh dengan dosa, penuh dengan kesalahan, dan mari dengan sungguh-sungguh mengakuinya di hadapan Tuhan. Sebuah prinsip yang mungkin berbeda dari prinsip dunia. Kalau ingin merasakan kemenangan, ya kalahkan orang lain. Tetapi bagi Tuhan, kalau ingin merasakan kemenangan di dalam Yesus, kalahkan dirimu sendiri. Mengaku kalah, menyadari kesalahan, menyadari kekurangan, mengakui pelanggaran-pelanggaran diri kita di hadapan Tuhan. Dan itulah yang disebut sebagai sebuah pertobatan. Siapapun yang ingin merasakan kemenangan di dalam Tuhan Yesus Kristus, belajarlah untuk mengalahkan diri sendiri, belajarlah untuk bertobat di hadapan Tuhan. Dan pertobatan yang bisa kita pelajari, kita lakukan sedikit demi sedikit adalah sebagaimana yang disaksikan dalam Injil tadi. Belajarlah untuk tidak sedikit-sedikit lalu memamerkan apa yang kita lakukan di hadapan orang lain. Belajarlah untuk mengurangi ego, belajarlah untuk mengurangi kesombongan diri, arogansi diri kita, termasuk dalam hal kehidupan spiritual kita. Dalam hal doa, dalam hal sedekah, dalam hal puasa, bahkan dalam hal mencari harta. Belajar untuk mengendalikan diri kita. Belajar untuk tidak menyombongkannya di hadapan manusia. Belajar untuk jujur. Belajar untuk tulus. Belajar untuk rendah hati di hadapan Tuhan dan sesama. Maka bagi setiap orang yang mau mengalahkan diri sendiri, menyadari keterbatasan diri sendiri, membuang segala ego, kesombongan diri, dan belajar meskipun dengan diam-diam, setia melakukan perintah-perintah Tuhan, maka Tuhan yang melihat apa yang tidak dilihat oleh manusia akan mencatat, dan Tuhan akan memberikan anugerah yang luar biasa. Mari Bapak Ibu Saudara, di ibadah Rabu Abu saat ini, ketika kita memulai masa Raya Paskah di tahun ini,
kita awali dengan bersama-sama belajar untuk mengakui kekalahan, kesalahan, menyatakan pertobatan di hadapan Tuhan. Selamat memasuki masa Prapaskah, dan mari kita terus belajar untuk menyatakan pertobatan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Kita bersama memasuki saat hening. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi Tuhan, melalui ibadah Rabu Abu hari ini, kita mengawali penghayatan akan jalan kemenangan Kristus. Kita dipanggil untuk kembali merefleksikan kerapuhan kita sebagai ciptaan. Namun dalam kerapuhan itu, Allah memberikan anugerah-Nya dengan berlimpah-limpah. Dan kini tibalah saatnya bagi kita dan saudara semua untuk ikut melakukan penorehan abu secara bersama-sama. Mari kita menorehkan abu di dahi kita sebagai tanda bahwa kita sungguh-sungguh bertobat dan mengharapkan belas kasih Allah. Jemaat dipersilakan untuk menorehkan abu di dahi masing-masing atau dipandu oleh kepala keluarga menorehkan abu kepada seluruh anggota keluarga, atau juga bisa setiap anggota keluarga bergantian saling mengoleskan abu. Jemaat terkasih, tentu kita menyadari bahwa abu di dahi ini bukan sekedar polesan atau hiasan, melainkan sebuah tanda bahwa kita sedang membuka diri tentang sebuah kesadaran bahwa kita hanyalah debu dan kelak kembali kepada debu. Kita rindu untuk hidup dalam kerendahan, sebab dalam kerendahan itulah kita bersama diperkenan menggapai kemenangan hidup bersama Kristus. Kita hayati dengan bersama-sama menaikkan pujian, hanya debulah aku. menatap wajah
Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, mari kita satukan hati untuk bersama menaikkan doa syafaat. Saya hantarkan, mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Allah, di dalam ibadah ini Tuhan kembali mengingatkan akan kerapuhan kami. Tuhan kembali mengingatkan akan setiap dosa dan pelanggaran kami yang bahkan mungkin dalam keseharian tidak kami sadari, tidak pernah kami akui. Sikap arogan, kesombongan, seolah-olah sudah menjadi sebuah kebiasaan, menjadi sesuatu yang kami anggap lumrah. Mengalahkan dan merendahkan orang lain juga sudah menjadi sebuah gaya hidup kami. Kami tidak mengakui dan tidak menyadari itu sebagai sebuah kesalahan. Namun ya Tuhan, dalam ibadah ini Tuhan mengingatkan kepada kami masing-masing bahwa ketika kami melakukan itu semua, kami tidak mendapat apa-apa selain pujian dari manusia, dari dunia ini. Tetapi Tuhan tidak pernah memandang. Ampuni segala pelanggaran dan dosa kami ya Tuhan. Ampunilah ketika kami dalam keseharian kami, baik di tengah keluarga maupun dalam kebersamaan di dalam gereja ini, kami seringkali bersikap sombong. Kami seringkali menganggap diri kami lebih unggul dan lebih baik dari yang lain, dan tidak jarang kami juga bersikap meremehkan, merendahkan sesama kami. Sekali kami mohon ampun di hadapan-Mu ya Tuhan, dan mampukan kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Belajar untuk melakukan segala sesuatu dengan tulus, sesuai dengan kehendak Tuhan. Melakukan semua hanya demi Tuhan, bukan demi diri kami. Ya Allah, pada kesempatan saat ini bersama-sama kami menaikkan syafaat. Dengarkanlah seru doa kami. Dengarkanlah setiap hal yang kami bawa dan kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Kami pada kesempatan saat ini mengingat akan saudara-saudara kami, orang tua kami yang terbaring sakit. Mohon berkat Tuhan untuk Bapak Lei Sukarmin, untuk Ibu Slamet Bambang Sujiono, untuk Bapak Simon Suharso, untuk Ibu Tri Suwarni. Tuhan, ulurkan tangan-Mu di tengah kerapuhan yang mereka rasakan. Tuhan, kuatkan, Tuhan, pulihkan. Bukan hanya fisik, tetapi juga Tuhan kuatkan di dalam hati mereka untuk terus berserah hanya kepada Allah. Bahwa dalam setiap keterbatasan dan kerapuhan kami, sesungguhnya Allah hadir dan menguatkan. Jamah dan pulihkan setiap mereka yang sakit ya Tuhan. Dan juga kepada setiap kami yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang hari ini juga merasakan keletihan tubuh, kelelahan fisik, sakit. Tuhan sendiri yang memberikan kesegaran dan pemulihan. Kami juga mohon berkat Tuhan untuk setiap keluarga kami, baik kami para orang tua maupun anak-anak kami. Kiranya keluarga kami senantiasa merasakan kasih dan kedamaian yang dari Tuhan, merasakan kehidupan yang rukun. Ya Tuhan, kiranya Engkau juga curahkan berkat-Mu, berkat rezeki, kesehatan, kekuatan dalam kehidupan kami, keluarga kami. Berkati kami para orang tua, berkati yang kakung, yang putri kami, berkati anak-anak kami dan cucu kami, baik mereka yang sekolah, kuliah, ataupun mereka yang bekerja. Tuhan tuntun dan sertai senantiasa. Kami juga mohon berkat-Mu ya Tuhan, untuk setiap pergumulan di tengah-tengah keluarga kami, persoalan ekonomi, persoalan relasi, persoalan pendidikan anak-anak kami, ataupun mereka anak-anak kami yang bergumul dalam hal pekerjaan, pasangan hidup mereka. Biarlah Tuhan dengar setiap seru doa mereka, dan Tuhan berkati seturut dengan rancangan-Mu saja. Berkati juga kehidupan bersama kami sebagai gereja-Mu, terkhusus di GKJ Sabdo Sumunar ini. Hari ini kami bersama memasuki masa raya Paskah di tahun 2022 ini. Kami mengawalinya melalui ibadah hari ini, dan kami membayangkan suasana masa raya Paskah masih dihantui, dibayang-bayangi oleh situasi pandemi. Kembali kami diingatkan akan keterbatasan kami ya Allah. Dan biarlah bersama-sama kami boleh semakin menghayati akan kasih dan kuasa-Mu,
semakin menghayati akan pertolongan Tuhan sehingga kami boleh semakin berserah dan bersandar hanya kepadamu. Jemaat GKJ Sabdo Sumunar juga boleh terus bergerak, berpelayanan, semua hanya karena pertolongan Tuhan saja. Karena itu ya Allah, kami terus memohon penyertaan-Mu, memohon berkat-Mu untuk kehidupan bersama kami sebagai gereja. Berkati para pemimpin gereja, pendeta, penatua, diaken, berkati pengurus komisi dan pengurus kelompok serta seluruh warga jemaat. Mampukan kami untuk terus bersatu hati, untuk terus merasakan dan juga mewujudkan bahwa kami ini adalah sebuah keluarga. Keluarga yang erat, keluarga yang dekat, keluarga yang saling menjaga, saling mengasihi. Kami boleh saling menopang, kami boleh menjaga mulut kami dari ucapan-ucapan yang merusak dan menghancurkan. Ajarkan kami untuk senantiasa saling menolong dan memperhatikan. Bila dengan demikian, maka gereja-Mu di tempat ini boleh menjadi saksi-Mu yang terus mewartakan dan menyatakan kasih serta berkat Tuhan dalam kehidupan bersama kami di tengah masyarakat. Ya Tuhan, dengarkan juga seru doa kami, permohonan kami untuk bangsa dan negara kami ini. Di tengah berbagai macam bencana yang terjadi, di tengah pandemi yang masih terus menghantui, di tengah berbagai macam persoalan ekonomi, persoalan sosial dan keadilan, kami terus berseru dan memohon kiranya Tuhan hadir menolong kami untuk menjaga negeri ini. Tuhan menolong para pemimpin kami untuk senantiasa bersikap adil, untuk senantiasa mengutamakan kepentingan seluruh rakyat tanpa membeda-bedakan. Juga kami mohon pertolongan-Mu untuk setiap upaya yang dilakukan dalam menghadapi pandemi ini. Program vaksin yang terus boleh berjalan, dan juga setiap upaya yang dilakukan oleh setiap tenaga medis di rumah sakit, di tempat-tempat pelayanan kesehatan, di tempat-tempat untuk merawat setiap mereka yang terpapar COVID-19. Tuhan jaga dan lindungi dan berkati semuanya. Kami rindu negeri kami dipulihkan. Dan bila di masa raya Paskah ini, kami bersama-sama boleh berseru, memohon belas kasih dan pertolongan-Mu, sehingga kondisi ini boleh segera berlalu dan negeri kami, kehidupan kami, bahkan dunia ini dipulihkan. Kami juga mendengar berita tentang perselisihan, pertikaian, dan peperangan. Kami merasakan keprihatinan ya Allah. Kembali kami diingatkan bahwa seringkali manusia arogan, ingin selalu menang atas orang lain, tidak peduli bahwa apa yang dilakukan kemudian merusak, menghancurkan, dan bahkan menghilangkan kehidupan sesama manusia. Tolong dan berkati saudara-saudara kami yang ada di tengah konflik, peperangan, kuatkan dan jaga mereka ya Tuhan. Tolong juga setiap mereka para pemimpin yang memegang kekuasaan, mereka yang masih dikuasai oleh ambisi untuk mengalahkan orang lain, ambisi untuk menghancurkan orang lain. Ingatkan ya Tuhan, supaya mereka boleh menghentikan itu semuanya. Supaya kami seluruh umat manusia ini boleh hidup bersama dengan damai. Jikapun ada persoalan, biarlah boleh diselesaikan dengan cara-cara yang baik, menghindari setiap bentuk kekerasan, sebab itu tidak Engkau kehendaki. Inilah ya Bapa seru doa dan permohonan kami. Dengarkanlah setiap seru doa kami pribadi lepas pribadi. Segala doa dan permohonan ucap syukur ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah bersama dengan umat Allah di sepanjang zaman dan tempat kita menyatakan pengakuan kita menurut pengakuan iman rasuli.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah ini kita bukan hanya disadarkan akan dosa dan kerapuhan kita, namun juga akan besarnya kasih setia dan pemeliharaan Tuhan. Karena itu, mari kita menyatakan syukur melalui persembahan sambil mengingat firman-Nya dalam Roma 12 ayat yang 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Untuk lagu pengumpulan persembahan, kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 393 bait 1 dan 3, Tuhan betapa banyaknya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami mohon untuk bangkit berdiri. Marilah bersama kita haturkan persembahan ini kepada Tuhan. Di dalam doa saya hantarkan. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kasih setiamu, pemeliharaanmu, dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan atas berkat rohani yang telah kami terima melalui Bapak Pendeta Elia Dwi Prasetyo MSI pada saat ini.
Bapa, pada saat ini kami bersama-sama jemaat-Mu di sini datang kepada Bapa untuk menghaturkan persembahan yang telah kami kumpulkan bersama-sama dalam ibadah ini. Namun ya Bapa, apa yang kami persembahkan ini tidak sebanding dengan berkat-berkat Tuhan yang telah kami terima di dalam hidup kami. Kami mohon ya Bapa, kiranya persembahan ini Tuhan berkenan menerimanya, menyucikannya dan memberkatinya, agar uang persembahan ini bermanfaat untuk mendukung semua pelayanan di gereja Sabdo Sumunar ini. Begitu juga untuk saudara kami yang mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan berikan roh kebijaksanaan agar semua yang dilakukannya hanya seturut kehendak-Mu saja. Bapa, sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini dan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami mohon tuntunlah kami agar kami sampai di rumah dengan selamat dan penuh sukacita. Bapa, kami orang berdosa, kami mohon pengampunan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa dan permohonan ini kami naikkan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami mohon untuk bangkit berdiri. Marilah bersama kita haturkan persembahan ini kepada Tuhan. Di dalam doa saya hantarkan. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kasih setia-Mu, pemeliharaan-Mu, dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan atas berkat rohani yang telah kami terima melalui Bapak Pendeta Elia Dwi Prasetyo MSI pada saat ini. Bapa, pada saat ini kami bersama-sama jemaat-Mu di sini datang kepada Bapa untuk menghaturkan persembahan yang telah kami kumpulkan bersama-sama dalam ibadah ini. Namun ya Bapa, apa yang kami persembahkan ini tidak sebanding dengan berkat-berkat Tuhan yang telah kami terima di dalam hidup kami. Kami mohon ya Bapa, kiranya persembahan ini Tuhan berkenan menerimanya, menyucikannya dan memberkatinya, agar uang persembahan ini bermanfaat untuk mendukung semua pelayanan di gereja Sabdo Sumunar ini. Begitu juga untuk saudara kami yang mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan berikan roh kebijaksanaan agar semua yang dilakukannya hanya seturut kehendak-Mu saja. Bapa, sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini dan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami mohon tuntunlah kami agar kami sampai di rumah dengan selamat dan penuh sukacita. Bapa, kami orang berdosa, kami mohon pengampunan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa dan permohonan ini kami naikkan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, memang tidak mudah hidup dalam pertobatan. Dibutuhkan kesungguhan, perjuangan, doa, dan rahmat Allah dalam setiap karya dan ritual. Namun percayalah, bersama Roh Agung, Roh Tuhan, misalnya kita dimampukannya, maka mulailah segera, sekarang ini, selagi Tuhan berkenan menjadi titik awal untuk melakukan pertobatan menuju kemenangan Kristus. Mari kita naikkan nyanyian pengutusan Kidung Jemaat 436 bait 1 dan 2. Lawanlah godaan. Yang menang
jemaat dengan bangkit berdiri, kita bersama mengakhiri ibadah ini. Dan dengan penuh syukur serta penuh sukacita, arahkanlah hatimu dan jiwamu kepada Allah yang berlimpah rahmat dan kasih setia. Tuturkanlah dan saksikan cinta Kristus pada dunia. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi damai sejahtera. Amin.